Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Keluarga Besar Bunda-Bunda dari LHPP Pimpinan Wilayah Aisyah dan Pimpinan Daerah Aisyah se-Indonesia. Senang sekali pagi ini alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa bertatap muka secara daring dalam acara silaturahmi dan sosialisasi Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB Nasional 2022. Salawat serta salam juga marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bunda-bunda yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama nanti akan ada sambutan dari Wakil Ketua LHPP PP Aisyah, kemudian dilanjutkan paparan mengenai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2022. Kemudian sesi tanya jawab dan penutup. Bunda-bunda yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya kami mohon berkenan Ibunda Wakil Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Rahmawati Hussein PhD. Kami mohon berkenan untuk memberikan kata pengantar sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bu Ama kami persilahkan. Terima kasih Mbak Farah. Ini mohon maaf tidak pakai background karena saya masih di jalan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat ibu-ibu semua yang sudah meluangkan hadir ya pada acara atau pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya lagi di Denpasar. Semua bisa bersama-sama mengikuti acara sosialisasi Hari Kesiapsiagaan Nasional. Jadi bagi yang belum pernah dengar Hari Kesiapsiagaan Nasional atau HKN ini dilakukan tiap tahun pada tanggal 26 April ya, itu untuk mengingatkan kita semua untuk melakukan kesiapsiagaan karena negara kita sangat rentan terhadap bencana. Kesiapsiagaan itu dibutuhkan ya untuk mengurangi jumlah korban jiwa, kemudian kehilangan harta benda dan juga penghidupan maupun juga masalah-masalah psikologis. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk kita mendukung ya gerakan ini dan mengingatkan kita bahwa menanggulangi bencana itu tidak hanya respon. Dan topik yang akan nanti disosialisasikan itu berkaitan dengan HKN ini adalah keluarga tangguh bencana. Dan keluarga tangguh bencana ini menjadi program yang sudah dicanangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang diharapkan ya tiap keluarga itu bisa menjadi tangguh. Nanti apa saja ketangguhan yang perlu dan sebagainya akan disampaikan oleh BNPB, tapi secara umum keluarga dan ini sejalan dengan Aisyah ya sebagai organisasi perempuan kita memiliki keluarga sakinah ya, program di mana kita ingin menguatkan keluarga sehingga keluarga memiliki ketangguhan, memiliki kelentingan ya. Kelentingan itu bisa bounce back ya, atau balik kembali kalau ada atau tertimpa dengan bencana, termasuk bencana pandemi karena pandemi tergolong bencana non alam ya. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih ini kepada BNPB Pak Bambang yang bersedia untuk memberikan sosialisasi untuk peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional di lingkungan Aisyah se-Indonesia, juga kepada pengurus LLHPB dan yang paling utama yang saya cintai seluruh anggota LLHPB se-Indonesia baik wilayah dan daerah. Semoga pertemuan kita pagi ini
bisa terus menyemangati kita untuk melakukan kesiapsiagaan. Dan dengan itu saya nyatakan sosialisasi ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat pelajaran, pengetahuan, dan menumbuhkan kesadaran kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmawati Hussein, Wakil Ketua LHP Pimpinan Pusat Aisyah, yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka pertemuan pada pagi hari ini. Baik, acara berikutnya yakni paparan mengenai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Namun karena Pak Papang belum hadir dan barangkali di sesi pagi ini akan diwakili oleh Ibunda kita tercinta juga, pengurus LHP Pimpinan Pusat Aisyah, Bu Hening Parlan sudah bersama kita saat ini. Assalamualaikum Bu Hening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda, sehat ya? Alhamdulillah. Bunda, ini saya bantu share screen dari sini untuk file paparannya atau mau di share screen dari komputer Bunda? Sama aja sih. Sebentar, aku tadi sudah download taruh di LLHPP. Oke, muktamar. Saya sudah buka filenya Bunda, barangkali bisa saya bantu. Judulnya apa judulnya? Judulnya paparan, sudah saya rename. Ini saya coba saya tuliskan. Betul yang ini, Bunda? Iya, benar. Ya udah, baik. Kak Farah aja. Baik, siap. Silakan kepada Bunda Ning, kami persilakan. Oke. Terima kasih Kak Farah, ibu-ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam baik buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, alhamdulillah banyak yang hadir pagi hari ini, dan sampai tadi malam jam 10 itu Pak Papang bilang, Mbak Ning sampai ketemu besok pagi. Mungkin beliau lagi jalan-jalan atau beliau lagi ada hal yang lain, kurang tahu, tapi tidak apa-apa ibu-ibu semua. Saya biasa sebagai kalau orang Jawa itu apa ya, tutup sebagai cadangan, sebagai pemain cadangan, karena saya sebagai cadangan ya apa saja harus dijalanin. Nah, sambil menunggu beliau, moga-moga beliau bisa hadir. Saya masih coba komunikasi, tapi belum ada nada-nadanya nih beliau datang nih. Tapi ya nggak apa-apa, kita akan tetap semangat ibu-ibu semuanya. Jadi begini, kita punya hari yang sangat baik di dalam bulan April ini, ibu-ibu. Yang pertama adalah, sebenarnya yang pertama lebih duluan adalah 22 April, yaitu Hari Bumi. Jadi nanti peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional ini bisa kita sekaligus memperingati Hari Bumi, atau kalau kita misalnya mau kita pisahkan juga tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah bahwa kita nanti akan punya dua peringatan ini, dan kemudian mungkin sambil moga-moga saya sambil ngawasin handphone ini kalau misalnya Pak Papang datang, sehingga nanti bisa Pak Papang sampaikan. Tapi kalau enggak, ibu-ibu, enggak apa-apa, saya akan ngasih mulai dari yang 2 dulu. Jadi tanggal 22 April itu adalah Hari Bumi. Jadi kita akan tersambung bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dengan seluruh dunia, karena waktu itu ada ceritanya, kalau ibu-ibu yang belum pernah dengar, adalah bahwa pada tahun 70-an, bahkan tahun 69, itu ada seorang penulis novel, dan dia menulis novel yang judulnya adalah Silent Spring.
atau musim semi yang bisu. Jadi musim semi yang bisu itu diibaratkan sebagai sebuah tanda biasanya musim semi itu banyak burung-burung, banyak kehidupan, itu sepi. Sepi bukan berarti bahwa sepi karena istirahat, bukan, tapi sepi karena burung-burung dan segala macam tidak lagi ada karena dampak pestisida. Jadi karena ada novel tersebut, maka kemudian ada sebuah gerakan yang sangat besar yang ada di Amerika, dan hari itu kejadian, yaitu di lapangan, di sebuah lapangan di Amerika, di San Francisco kalau tidak salah. Saya tadi juga lagi nyari karena cepat-cepat dapatnya malah sosialisasi hari kesiapsiagaan. Nah, pada hari itu berkumpul jutaan orang mengatakan bahwa kita harus bisa melindungi bumi dari dampak industri yang sangat buruk. Oleh karena itu, ini adalah untuk anak cucu. Pesannya sama, ini adalah untuk anak cucu, sehingga mereka mendeklarasikan bahwa tanggal 22 April adalah hari bumi. Oleh karena itu, ibu-ibu semuanya, mumpung kita masih Ramadan, dengan komitmennya kita adalah Green Ramadan, kami minta ibu-ibu boleh melakukan apa saja yang terkait dengan Green Ramadan. Jadi tentang hari bumi. Kalau dari teman-teman yang di dunia, mereka mengatakan bahwa pada saat tanggal 22, dipersilahkan punya pengajian, punya komunitas, punya aksi apa saja yang kemudian bisa masuk ke dalam Instagramnya LLHPB atau Facebooknya LLHPB tentang kegiatan ibu-ibu semuanya di seluruh Indonesia untuk Hari Bumi. Nah, nanti saya carikan presentasinya tentang itu, dan itu akan saya sudahi karena memang tema kita yang terpenting adalah tentang Hari Kesiapsiagaan. Saya cek dulu Pak Papang apakah sudah bisa bergabung. Ternyata di dalam grup ini belum ada juga ya Kak Farah ya? Ya, betul. Ini sudah saya cek, Pak Pangarso Suryotomo belum hadir, Bu ya. Oke, terima kasih Kak Farah. Karena Pak Papang tidak ada, kami akan lanjut dengan inti dari kegiatan kita ini, yaitu sosialisasi Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2022. Silakan lanjut Kak Farah, filenya. Jadi ibu-ibu semuanya, ini bukan yang pertama kali, tapi ini selalu kejadian diperingati setiap tanggal 26 di bulan April. Jadi ini sudah ada bertahun-tahun, dan pada sebenarnya ini adalah arahan dari Presiden untuk yang tahun ini untuk menekankan atau fokusnya adalah edukasi kebencanaan yang berkelanjutan di daerah rawan bencana yang dimulai dari individu, keluarga, dan komunitas serta sekolah atau sampai lingkungan masyarakat. Intinya adalah fokus pada sadar bencana, budaya sadar bencana yang ada pada menekankan pada edukasinya, sehingga kuncinya itu adalah justru di dalam keluarga. Lanjut Kak Farah. Nah, ini adalah latar belakang dari kegiatan HKB, Hari Kesiapsiagaan Bencana. Kalau dulu Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, zaman dulu gitu. Tapi sekarang menjadi HKB saja. Nah, ibu-ibu semuanya yang kami hormati, yang kami cintai, sebenarnya kenapa kita perlu memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana? Yang pertama adalah kita terletak pada kondisi yang geografis yang menyebabkan Indonesia mempunyai sumber daya yang melimpah. Loh, kalau sumber daya melimpah kenapa harus siap siaga bencana? Ya, karena dalam waktu yang bersamaan maka Indonesia mempunyai daerah yang ancaman bencana, yaitu daerah yang merupakan lokasi-lokasi yang hampir semua sudutnya itu tidak lepas dari ancaman bencana. Nah, belum bencana,
Bunda, tetapi masih ancaman bencana. Jadi ada banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gunung api, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Nah, bahaya bencana di Indonesia itu adalah misalnya gunung api, di mana beberapa di antaranya merupakan letusan gunung api terkuat yang pernah terjadi di dunia. Jadi gunung api yang aktif di Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai gunung api teraktif di dunia, yang jumlahnya sekitar 127 buah. Nah, ibu-ibu, di dalam konteks gunung api, kalau sekarang itu dibilang tidak aktif, itu tidak selamanya tidak aktif. Dia bisa saja kapan-kapan bangun. Contoh yang di Sumatera Utara, ibu-ibu, gunung api di Sumatera Utara, Sinabung, itu tidak meletus lebih dari 100 tahun. Dikiranya itu adalah gunung api yang tidak lagi aktif. Tapi ternyata enggak. Jadi tidak aktif itu dia menyimpan. Mahmanya dikumpulin, lama-lama biar juga. Nah, terkait dengan gempa bumi. Jadi tadi yang terkait dengan gunung api, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif di dunia terkait dengan gunung apinya, yang jumlahnya sekitar 127 gunung api. Kemudian gempa bumi, Indonesia juga merupakan daerah yang rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng. Jadi lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jadi karena dia itu lempengan-lempengan, ibu-ibu semuanya, maka dia kalau bergesek, itu akan terjadi gempa yang sangat besar. Jadi gempa bumi itu adalah sebuah kejadian yang dia terjadi karena pertemuan, karena kita ada di dalam jalur lempeng 3 lempeng itu. Yang berikutnya adalah Indonesia adalah daerah pantai yang rawan dengan tsunami. Jadi Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Bayangin, semua kan di dunia nomor 1. Kita adalah negara yang mempunyai gunung api teraktif di dunia. Nomor 2, Indonesia terletak di lokasi yang kelewatan dengan 3 lempengan. Jarang banget ibu-ibu sebuah negara yang dilewati dengan 3 lempeng ini. Jadi kalau lihat di sebelah kiri itu ada lempeng Eurasia, lempeng Asia Pasifik, dan juga lempeng Australia. Nah, Australia, Eurasia, sama Pasifik. Jadi kita ada di sini. Dan ini Indonesia kelewatan 3-tiganya. Tidak semua negara menikmati kehebatan kayak di Indonesia. Tapi resikonya, makanya kalau misalnya sesuatu yang bagus, itu biasanya dapetinnya nggak gampang. Kalau sesuatu yang baik, atau kalau orang mulai bilang bisnis, maka dia akan bilang bahwa kalau labanya besar, pasti resikonya adalah gede. Nah, kemudian selain itu juga banjir, longsor, kebakaran hutan, cuaca ekstrim, itu adalah bencana-bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim. Nah, jadi Indonesia benar-benar daerah yang rawan. Silahkan Kak Farah lanjut. Nah, kita di Indonesia juga punya namanya IRBI, Indeks Resiko Bencana di Indonesia. Nah, kajian resiko bencana ini dilakukan dengan perhitungan komponen hazard, ancaman, kerentanan atau vulnerability, dan kapasitas atau capacity, di mana itu dimiliki oleh provinsi atau kabupaten kota. Jadi ibu-ibu kalau mau melihat tentang daerah saya rawan apa enggak, buka di Inaris BNPB, kemudian klik nama kota di tempat ibu. Bahkan kalau yang namanya yang pribadi, namanya ada lagi, itu bisa ngecek sampai desa.
Jadi bisa dicek sampai desa. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, maka kalau dilihat dari peta Inaris, ibu-ibu semua, nggak ada satu lokasi pun yang dibilang bahwa hijau. Minimal itu kuning. Merah atau kuning. Merah kayak baju saya nih. Kok ya pas loh, merah sama kuning jilbab saya. Saya nggak mikir kalau ini sama, serius. Ini saya cuma ngambil ngasal. Karena saya tadi sebenarnya baru tidur berapa 1,5 jam karena ngerjain tugasnya LLHPB untuk laporan ke muktamar. Jadi apa namanya, beneran saya ngambil terus kemudian jilbab dan ternyata adalah sama. Ini ibu-ibu kalau lihat di Inaris itu hampir tidak ada lokasi yang tidak ada bencananya. Nah, oleh karena itu ini ada jadi perhatian kita semua. Kemudian kalau kita lihat lagi menurut World Risk Index itu adalah lembaga untuk indeks dari resiko. Pada tahun 2021, tahun kemarin, Indonesia berada di peringkat 38 dari 181 negara yang paling rentan bencana. Jadi seluruh dunia itu, bunda-bunda kalau dijejer, Indonesia itu peringkatnya 38 dari 181. Serem juga ya. Jadi bayangin 181, kita peringkat 8. Itu menyeramkan. Silahkan lanjut ke Farah. Nah, ini adalah kejadian yang ada di Indonesia, bunda-bunda. Jadi sampai di tahun 2021 Desember itu kejadian bencana ada 5.402 bencana. Bayangin, jumlah hari kita berapa dalam setahun? 361. Ya, kalau nggak salah, sekitar itu. Jumlah bencananya 5.402. Artinya, kalau dalam sehari, ini berapa kali lipat? 5.400 dibagi 300. Jadi kejadian bencananya dalam sehari itu pasti di atas 2, 3, 4, 5 kali dalam satu hari. Nah, data yang dihimpun dari seluruh Badan Penanggulangan Bencana terjadi 5.402 kejadian bencana dan 99,5% sepanjang tahun itu adalah bencana hidrometeorologi. Jadi bunda-bunda kalau kita ngomongin tentang bencana hidrometeorologi berarti kita bicara tentang bencana yang disebabkan oleh dampak dari perubahan iklim. Nah, sehingga kita pas kalau kita bekerja dalam isu penanggulangan bencana dan isu perubahan iklim dalam satu waktu yang bersamaan. Karena apa? Lihat, 99,5% itu adalah bencana hidrometeorologi. Bukan bencana alam. Tapi bencana hidrometeorologi adalah bencana-bencana yang disebabkan oleh dampak dari perubahan iklim. Nah, perbandingan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tercatat 4.649. Jadi ini bukannya makin turun jumlahnya, tapi makin naik, bunda-bunda semuanya. Sehingga mengalami kenaikan 16,2%. Nah, kalau kita lihat ini dalam 20 tahun, bunda-bunda semuanya dihitung dari tahun saya nggak kelihatan nih, kecil banget. Jadi dalam kurun 20 tahun itu ada jumlah-jumlah bencananya apa dalam merah, kuning, biru dan hijau. Dan Bunda lihat, bayangin dalam 20 tahun itu grafiknya itu tidak turun atau tidak sejajar, tetapi hampir semuanya itu naik. Ini pernah ada turun sedikit, tapi semakin ke sini semakin mengerikan. Apalagi di tahun-tahun sekarang, karena kemarin pandemi, jadi ada sebuah peristiwa yang namanya kompleksitas bencana. Di mana itu kejadian bencana satu dengan yang lain itu saling nimpalin.
sudah ada tsunami, sudah ada pandemi mbok ya, nggak ada bencana nggak ada bencana ini ya, banjir, nggak usah ada bencana longsor, nggak usah ada bencana gempa, tapi nggak bisa. Ternyata di masa pandemi juga kejadian. Jadi ada kompleksitas yang semakin besar pada bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, urusan bencana memang tidak bisa didiamkan karena kita harus berpikir ekstra. Kalau dulu nanganin banjir, mikirin banjir aja, Bunda. Sekarang kita mikirin banjir pada saat terjadi pandemi. Bayangin. Gimana ya nolong supaya tidak terkena COVID? Itu kemarin yang terjadi. Jadi banyak sekali relawan-relawan kita, bunda-bunda semuanya habis nolong, itu malah terkena COVID. Itulah. Jadi karena ada kompleksitas bencana ini, maka dibutuhkan kemampuan dan skill yang harus ekstra. Jadi ini tidak bisa biasa-biasa saja. Harus lebih kuat dan harus lebih ekstra. Lanjut Kak Farah. Nah, ada dalam catatan internasional dalam Sendai Framework. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada bapak-bapaknya, di dunia ini ada namanya framework. Ada namanya framework itu semacam catatan panduan gitu ya. Ada kesepakatan internasional untuk pengurangan resiko bencana. Dulu 2010 sampai dengan 2015 itu dinamakan dengan Hyogo Framework for Action. HFI, Hyogo Framework for Action. HFA kok HFI. Nah, HFA ini itu kemudian berakhir di tahun 2015. Saya lupa kayaknya HFA ini 2005 sampai 2015 karena 10 tahun. Kemudian 2015 itu sudah ada yang baru. Jadi Hyogo Framework for Action. Kenapa kok dinamakan Hyogo Framework for Action? Karena disepakati dengan di kota Hyogo, yaitu di Jepang. Nah, itu kesepakatan kemudian dibawa pada sebuah pertemuan di Sendai. Maka lahirlah namanya Sendai Framework for DRR. Nah, itu terjadi di tahun 2015 dan akan digunakan sampai 2030. Nah, ada kegiatannya yaitu dalam Sendai Framework for Action itu mengurangi dan meningkatkan. Yang harus dikurangi adalah satu, kerusakan infrastruktur. Kenapa? Karena infrastruktur kalau dia itu rawan, maka yang terjadi kalau kejadian bencana akan menimbulkan dampak yang jauh lebih besar. Jumlah kerugian akibat bencana. Gimana ngurangin jumlah kerugian? Jadi kerugiannya dikurangin, berarti kalau kerugiannya dikurangin, lokasinya adalah lokasi yang sangat baik. Orangnya sudah paham, gedungnya sudah bagus. Nah, kerugian-kerugian itu ada macam-macam, Ibu-ibu. Kerugian ekonomi, kerugian jiwa yang pertama, jangan sampai ada korban jiwa lagi. Kerugian ekonomi, kerugian sosial, kerugian psikis itu juga sangat penting. Nah, ini kerugian ini kita harus kurangi, itu menurut Sendai. Jadi caranya adalah melihat akar masalah agar kerugian-kerugiannya dapat dikurangi. Akar masalahnya apa, Ibu-ibu? Kalau melihat dari jumlah bencana di tahun 2021, lebih dari 95% adalah bencana karena hidrometeorologi. Jadi akar masalahnya ada sebagian di konteks lingkungan. Nah, Ibu-ibu, kemudian sekarang jumlah penduduk yang berdampak bencana. Jadi gimana caranya kalau terjadi bencana itu jumlah penduduknya nggak banyak sehingga tidak terlalu banyak yang terpapar dampaknya. Oleh karena itu
kita berusaha agar orang-orang dengan kegiatan ini kita punya sebuah kesiapsiagaan, karena kalau terjadi bencana maka yang terkena adalah orang yang ada di lokasi itu. Gitu. Kemudian berikutnya adalah mereka yang kematian akibat bencana. Kematian akibat bencana tentu saja tadi mulai dari infrastruktur, kemudian kerugian akibat bencananya, kemudian jumlah penduduk, kemudian yang terakhir adalah kematian. Nah, kemudian dari sini ada 3 yang harus ditingkatkan ibu-ibu semua. Yang pertama adalah ketersediaan informasi dan early warning system. Jadi ini dari ketersediaan informasi dan early warning system ini menjadi sangat penting agar informasi itu informasinya apa? Apakah lokasi saya itu adalah lokasi pengurangan lokasi yang ada bencananya? Apakah daerah saya adalah daerah rawan? Apakah daerah saya adalah bencananya bencana apa? Dan kemudian informasi tentang warning system. Jadi bunda-bunda semuanya sebenarnya sangat mungkin untuk dikurangi bencananya kalau ada warning systemnya. Kemudian berikutnya adalah kerjasama dengan internasional. Jadi bunda semakin tahun ke sini itu sebenarnya dunia tidak terbatas lagi. Antara satu negara dengan negara lain, antara satu lokasi dengan lokasi lain itu tidak punya batas. Dan yang terakhir adalah strategi pengurangan resiko yang nasional dan lokal. Inilah yang kemudian yang nomor 3 ini yang menjadi kegiatan BNPB saat ini. Silahkan lanjut Kak Farah. Nah, di dalam Sendai Framework untuk DRR tadi tahun 2015 sampai 2020 itu ada 4 prioritas bunda-bunda. Yang pertama orang paham dulu resikonya apa. Jadi makanya orang mau bertindak mikir dulu, oh ini kami ada di mana dan resikonya apa. Kemudian yang kedua adalah memperkuat tata kelola resiko bencana dan manajemen resiko bencana. Yang ketiga adalah investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan. Yang keempat adalah meningkatkan kesiapsiagaan untuk respon yang efektif dan build back better dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Bunda-bunda, nanti ini akan menjadi sangat menarik kalau sebenarnya kita kemarin akhir bulan tanggal 27-an itu kita pengen mengadakan training untuk seluruh wilayah LLHPB di seluruh Indonesia untuk training tentang penanggulangan bencana. TOT atau training, saya nggak tahu. Kalau TOT berarti Bunda punya kewajiban mentraining lagi. Tapi kalau enggak, paling enggak berarti kita melakukan training. Nah, lanjut Kak Farah. Nah, inilah survei di survei gempa di Kobe Bunda. Jadi ini Pak Rajib nih kawan, saya pernah menulis buku bareng dengan Pak Rajib Sawo ini tahun 2020. Tahun berapa ya saya nulis? Beliau ini udah lama banget. Beliau menyatakan bahwa beliau mengatakan bahwa menurut survei yang dilakukan di Kobe City ada 97% dari orang-orang yang diselamatkan gempa bumi di Hasin Awaji menyatakan bahwa diselamatkan oleh anggota keluarga atau tetangga, kemudian menyelamatkan diri, dan dia jadi pertama diselamatkan oleh keluarga, kemudian oleh tetangga, atau bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi itu yang membuktikan bahwa nggak bisa minum ya Bunda. Yang membuktikan bahwa kegiatan untuk survei membuktikan bahwa keselamatan tergantung pada nomor 1 adalah individu atau diri sendiri. Jadi punten, nggak bisa kita nyelamatin orang lain kalau kitanya tidak bisa nyelamatin diri sendiri. Yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah tetangga. Maka ada sebuah
simulasi yang waktu itu cukup unik. Jadi kalau pas simulasi ternyata dia lupa anaknya itu ada di mana. Karena pokoknya pergi kemana Bu? Aduh lupa lah. Ini punten ya kalau misalnya ada apa-apa gimana. Kemudian keluarga itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga sama tetangga ternyata tidak kenal. Jadi ini juga sangat tidak bagus. Oleh karena itu guyub, rukun itu adalah suatu yang sangat baik. Nah, sehingga ini kalau dilihat adalah bahwa 97% penduduk itu bisa selamat karena individu dan komunitas yang memiliki kapasitas. Jadi yang pertama itu bukan negara. Yang pertama itu bukan kelurahan. Yang pertama itu bukan orang yang dari luar kita, BPBD atau BNPB. Tapi pertama adalah kita, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah tetangga. Bayangin Bunda. Jadi kalau kita mau bikin grup, maka ketangguhan atau kelentingan itu kita bangun di dalam komunitas kita yang paling dekat. Kelompok masjid dengan jamaah tangguh bencana, kelompok RT, kelompok RW, itu yang kemudian kita lakukan proses untuk edukasi atau ini. Karena disitulah yang akan ada proses penyelamatan. Lanjut Kak Farah. Nah, di HKB ini tidak hanya di negeri kita ya Bunda, juga di berbagai negara. Jadi di Jepang itu tanggal 1 September, kemudian di Korea Selatan itu bulan Mei, dan di Amerika Serikat itu di bulan September. Nah, Indonesia di bulan April. Nah, kan jadi sebenarnya ini adalah tidak hanya di negara kita. Sekarang sejarahnya, silahkan Kak Farah, lanjut. Jadi sejarahnya begini, Ibu semuanya. Yang pertama, kesiapsiagaan itu dibangun dari dini, dari keluarga, dari individu. Sehingga kesiapan masyarakat menghadapi ancaman itu akan menentukan besar kecilnya resiko dan dampak bencana yang akan diterima. Yang kedua, partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana masyarakat di daerah rawan bencana. Yang ketiga adalah upaya penanggulangan bencana itu bukan kerja sendiri, tapi tanggung jawab kita bersama. Yang keempat, Indonesia belum terbiasa melakukan simulasi atau latihan. Jadi ibu-ibu, kalau kita latihan itu atau simulasi itu sering banget cuma sekali. Terus habis itu sama sekali, latihan sekali ya gimana inget gitu. Latihan itu yang namanya simulasi itu harus dilakukan berulang kali. Itu baru ingat. Nah, lanjut silahkan. Kemudian sekarang, nah ini kenapa tanggal 26 April? Waktu itu pemerintah melalui BNPB menginisiasi tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana karena waktu itu memperingati momen bersejarah kesadaran masyarakat dengan ditetapkannya Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-undang ini adalah perangkat hukum terkuat yang merubah cara pandang Indonesia dari responsif ke preventif. Latar belakang 10 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang 24, yaitu maka tanggal 26 April 2017 dimulai kampanye kesiapsiagaan bencana yang terbesar di Indonesia untuk pertama kalinya. Itulah Bunda-Bunda, jadi ini sebenarnya tanggalnya sama dengan tanggal kelahiran dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Lanjut Kak Farah. Nah ini Bunda-Bunda, ini dari tahun 2017, temanya adalah membangun kesadaran dan kewaspadaan kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bencana. Kemudian membangun kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan. Partisipannya sekitar 10 juta waktu itu. 2018 siaga bencana mulai dari diri sendiri, keluarga dan komunitas. Ini sekitar 25 juta.
Kemudian 2019 perempuan sebagai guru siaga bencana. Ini kalau bunda-bunda ingat, saya, ibu-ibu dari LLHPB, dari nasional itu diajak waktu itu oleh almarhum Pak Wisnu untuk melakukan ini, yang kita foto bersama dengan menggunakan alat-alatnya. Ini jumlahnya sudah 50 juta. Kemudian pada situasi pandemi kemarin, temanya adalah penanggulangan bencana urusan bersama. Puncaknya adalah dilakukan secara online, tidak terdata berapa ya. 2021 masih sama, yaitu temanya latihan membuat kita selamat dari bencana. Pusatnya masih di Cilacap, tetapi ini juga masih masa pandemi. Lanjut Kak Farah. Nah, kemudian sekarang hari bentuk kesiapsiagaan itu seperti apa? Yang pertama, ibu-ibu semua adalah kampanye keselamatan dan sosialisasi dengan webinar, talkshow itu di tanggal 26 April. Nah, tapi nanti akan di 21 April. Kemudian peningkatan kapasitas dan keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan protap atau SOP. Yang keempat adalah uji alat peringatan dini. Ini ibu-ibu, kalau peringatan dini atau alat itu juga bisa rusak. Yang kelima adalah latihan atau simulasi untuk evakuasi mandiri. Jadi ada 6 yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu semua di seluruh Indonesia. Lanjut Kak Farah. Nah, ragam kegiatannya ini macam-macam nih. Ada yang simulasi, ada yang upacara, ada yang ini adalah perubahan perilaku waktu itu tentang menjadi budaya sadar bencana. Jadi kegiatannya ini bunda-bunda semuanya. Lanjut Kak Farah. Ini juga dilihat nih bagaimana ini ada ibu hamil lagi diajak latihan, kemudian menaruh papan lokasi evakuasi. Ada anak sekolah, kemudian partisipasinya apa yang Pemprov DKI ngapain nggak kelihatan tulisannya. Nah, sekarang kita masuk di tahun 2022. Silahkan Kak Farah. Jadi tahun 2022, ibu-ibu semuanya maksud, tujuan dan sasarannya adalah seperti ini. Maksudnya adalah membangun awareness atau kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan cara membangun partisipasi semua pihak. Sehingga nanti di tanggal 26 ajak semua orang untuk berpartisipasi. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan bencana seluruh lapisan masyarakat di masa pandemi menuju keluarga tangguh bencana. Ini pas banget sama dengan kita, ibu-ibu. Sasarannya adalah semua orang yang tinggal di Indonesia dan strateginya adalah kampanye, media cetak, media elektronik, pelibatan tokoh agama, NGO, lembaga usaha, akademisi, relawan, dan lain-lain. Jangan lupa pada tanggal itu adalah membunyikan kentongan, sirine, lonceng, apa yang dari dapur itu apa panci gitu ya, melakukan latihan evakuasi dini serentak pada jam pukul 10.00. BNPB berkomitmen sejak awal inisiasi lahirnya Hari Kesiapsiagaan Bencana berlangsung secara reguler setiap tahun dan ini tahun ketiga dilaksanakan selama masa pandemi. Kalau kemarin-kemarin 2 tahun terakhir sangat ketat, tidak bisa kemana-mana, rasa-rasanya tahun ini masih lumayan bisa untuk melakukan simulasi. Nah, temanya adalah keluarga tangguh, bencana pilar bangsa menghadapi bencana. Kemarin saya jadi salah satu pembicara dalam konteksnya keluarga tangguh pilar bangsa menghadapi bencana. Kita sudah mulai dengan paparan, waktu itu saya menyampaikan tentang esensinya sebagai Aisyah dan kemudian ada apa yang dilakukan di Aisyah. Kemudian temanya adalah siap untuk selamat. Lanjut Kak Farah. Jadi ada beberapa kegiatan, bunda-bunda launchingnya sendiri sudah dilakukan dari bulan Maret. Talkshow itu akan dilakukan setiap pekan oleh BNPB, ada BIMTEK melalui Katana, minggu pertama dan kedua, ada roadshow
sampai Maret dan minggu kedua bulan April, dan puncak peringatan adalah latihan evakuasi mandiri, evakuasi di gedung BNPB, uji peringatan dini, saresihan masyarakat gunung, dan penanaman mitigasi vegetasi. Jadi yang masyarakat gunung akan dilakukan tanggal 25 dan 26 di Jogja. Ibu-ibu yang ada di Jogja bisa merapat, kemudian mitigasi vegetasi saya tidak tahu. Namun di luar itu kami persilahkan ibu-ibu untuk melakukan kegiatan. Lanjut. Nah, puncaknya 2022 launching di kegiatan pada tanggal 25 April di 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DIY, yang melibatkan 4 kabupaten, Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Kegiatan akan berlangsung dengan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan seluruh pihak terkait dengan latihan evakuasi mandiri. Jadi di 4 kabupaten itu. Itu yang dari BNPB. Nah, pendekatannya adalah pentahelik ibu-ibu semua. Pentahelik ini adalah pendekatan dengan melibatkan seluruh pihak karena bencana adalah everybody business atau urusan semua orang. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai forum. Lanjut Kak Farah. Nah, ini adalah lokasi-lokasi dari partisipannya siapa, sudah ada di sini Bunda-Bunda. Kalau kita adalah Aisyah dari keluarga Aisyah, tempat pelaksanaannya saya persilahkan Bunda-Bunda milih. Di kantor AUM boleh, di masjid boleh, di sekolah boleh, di lingkungan masyarakat boleh. Kemudian nanti ini BNPB katanya mengirimkan surat ke Kemendagri itu. Tapi ini nggak perlu kita ikutin, ini udah urusannya pemerintah. Nah, kemudian ditandai dengan kesiapsiagaan selama 1 bulan oleh Deputi Bidang Pencegahan atau Bu Prasinta Dewi. Lanjut, materi promosinya ada seperti ini, Ibu-Ibu. Jadi nanti kita semua bisa mendaftarkan, Bunda-Bunda minta tolong mendaftarkan daftar HKP 2022. Saya akan coba cek sebelum mendaftar, Ibu-ibu. Hari ini saya minta Kak Farah untuk koordinasi dengan MDMC, karena kita biasanya dikumpulkan di MDMC, apakah melalui Kakak Mas Budi di MDMC, karena kita omor ya Bunda dijadiin satu, atau kita akan langsung, jadi masing-masing Bunda-Bunda dari wilayah bisa mendaftar. Nah, kegiatannya ada jenisnya, 1 sosialisasi atau edukasi, 2 keterampilan dan kapasitas, 3 pengecekan prasarana dan keselamatan untuk uji prosedur, yang keempat adalah peringatan uji sistem peringatan dini, dan yang kelima adalah latihan penyelamatan diri. Jadi itu ada kegiatannya. Ini ibu-ibu, ini adalah foto-fotonya. Nanti kita punya kotak kayak gini. Tulisannya siap untuk selamat. Kita akan gabungkan dengan yang lain-lain. Dan kita akan punya tribunnya ini di tanggal 26 April. Oke, kemudian kita masuk. Nah, kalau yang kaos-kaos saya nggak tahu apakah kita dapat. Tapi ini relawan kayaknya sih. Ada buku, spanduk, baliho, umbul-umbul. Nah, beberapa buku yang wujudnya adalah e-file, kita akan mintakan ke Pak Papang, Bunda-Bunda nggak usah khawatir, tapi yang penting sekarang adalah Bunda-Bunda kepikir untuk ngapain. Tanggal 22 untuk Hari Bumi ngapain, tanggal 26 ngapain, atau tanggal 22 dan 26 dijadiin satu saja. Gitu. Karena bisa saja tanggal 22 dan 26. Tapi kalau tanggal 22, kalau seluruh dunia itu juga diadakan koneksivitas tanggal 22 untuk Hari Bumi. Jadi kalau tanggal 26 mungkin teman-teman ibu-ibu bisa ketinggalan karena tidak bisa memasukkan informasinya di tanggal 22 yang Hari Bumi. Tapi kami persilahkan, kami nggak ingin bikin repot. Ini dia background-nya virtual. Virtual background-nya ada umbul-umbul, ada banner. Coba Kak, ada yang laki-laki enggak? Ada yang lain lagi? Sudah. Jadi
saya nggak jadi presiden, saya cuma mau bilang bahwa Ibu-Ibu Aisyah siap untuk selamat dan kita akan coba sukseskan di tanggal 26 April kita akan mengikuti Hari Kesiapsiagaan Nasional. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, moga-moga cukup jelas buat bunda-bunda semuanya. Dan kita sementara bisa tanya jawab sebentar sampai 7.30 atau 7.15 paling lama. Karena setelah ini saya akan masuk ke ruangan kantor saya sendiri. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bunda Hening Parlan yang sudah Nah, ini sekarang ada Pak Papang, kami persilakan silakan masuk. Ya, ini ada Pak Papang, Pak Pangarso Suryotomo. Beliau merupakan Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Pak Papang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf. Inji Pak Papang, nggak apa-apa. Apa namanya? Tadi saya sudah menjelaskan presentasinya. Justru mungkin sekarang kita eksplorasi, kita punya waktu bisa sampai 7:30, bisa lebih, tetapi saya sendiri harus pamit jam 7.15 karena saya ada rapat kantor yang sangat pagi mulainya. Jadi nanti ini saya nggak ada, Pak Papang bisa langsung lanjut. Saya serahkan kembali ke Kak Farah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Presentasinya saya tadi sudah sampaikan, Pak Papang. Sekarang Pak Dir, monggo silahkan. Silahkan Kak Farah atau Pak Direktur yang mau disampaikan. Ya, terima kasih atas waktu. Permohon maaf terlambat, namun intinya semangat Ibu-Ibu, Bunda-Bunda Aisyah sangat luar biasa di pagi ini. Saya kalah semangat, namun intinya begini, tadi yang sampaikan terkait sama Pak KB itu adalah bagaimana kita berlatih bersama selama minimal 1 tahun sekali. Sehingga kita menetapkan di tanggal 26 itu. Apa sih yang harus dilatihkan, Pak? Pertanyaannya pasti, Pak, saya kan ibu-ibu, apa yang bisa saya lakukan untuk latihan secara mandiri? Bisa saja kita melatihkan SOP dari kesiapan dari rumah kita. Pastinya kita tahu, saya akan menjelaskan sedikit sebelum ini sebagai dasar juga buat ibu-ibu, bunda-bunda bahwa dari sekitar 80.000 desa di Indonesia itu ada sekitar 53.000 desa yang rawan bencana baik sedang maupun tinggi. Jadi hampir 80% negara wilayah kita adalah rawan bencana. Dan di sana ada 51 juta keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana. Sehingga tema tahun ini kita mengambil adalah keluarga tangguh bencana, pilar penanggulangan bencana. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pertanyaannya pasti apa yang bisa dilakukan kami, Pak, di lingkungan dari ibu-ibu. Satu adalah bisa membuat latihan yang cukup sederhana terkait sama keluarganya. Di keluarga itu kita bisa membuat latihan minimal, lingkungan saya sering terjadi kebakaran. Apa yang kita lakukan? Ya berlatih bagaimana menyelamatkan diri pada saat bencana kebakaran dari lingkungan rumah kita keluar rumah. Kalau ibu-ibu, bunda-bunda belum tahu apa sih ancaman risiko yang ada di wilayah kita, di sekitar kita, nanti bisa di-download di Play Store, ya kan, diketik Inaris Personal. Di sana nanti ada informasi di mana lokasi kita tinggal itu punya atau berada punya ancaman bencana atau risiko bencana apa saja yang tinggi di sana. Mungkin ada banjir, tanah longsor, gempa, tsunami, maupun COVID-nya tinggi. Nah, ini yang menjadi dasar kita untuk berlatih. Kenapa harus tanggal 26 tadi disampaikan Pak Ening terkait sama dengan hari lahirnya, memperingati hari lahirnya Undang-Undang 24 sebagai landasan urusan penanggulangan bencana. Latihannya bisa di mana saja, bisa seperti apa, yang penting bagaimana paham akan risiko di lingkungannya, bagaimana tahu apa yang harus dilakukan dan budaya sadar bencana kita lakukan. Ya, contoh
apakah pernah Bunda-Bunda Aisyah melakukan simulasi yang cukup sederhana pada saat mengadakan pengajian, terus kalau di situ lingkungannya ancamannya gempa, kita simulasi sebentar. Paling 5 menit dipotong. Oke, saat ini kita ada gempa, menyelamatkan diri, terus menuju tempat evakuasi. Bisa di apapun juga. Di pengajiannya, ataukah di ini. Mungkin juga mungkin ada yang dari Bengkulu, saya pernah dengar dari teman-teman Bengkulu, di sana juga ada latihan evakuasi pada saat penyelenggaraan ibadah sholat. Tahu-tahu waktu sholat ternyata ada gempa. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa mengurasi rasa khusyuk sholatnya, dan bisa dilakukan atau yang lainnya. Ini yang kita sebut sebagai kenapa ini, Pak, apakah ini latihannya harus apel dulu? Tidak. Cukup diselenggarakan oleh masing-masing lingkungan, termasuk ini. Tapi paling tidak kami tahu bahwa Asia ada suatu wadah atau organisasi cukup besar, nanti bisa mendaftar, bisa berpartisipasi, saya yakin, untuk mengisi seluruh komponen di wilayah, pastinya Asia punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga nanti pada saat mendaftar menggunakan Inaris, ya kan, pastikan berapa orang terlibat, pastikan apa yang dilibatkan. Latihannya mau seperti apa. Apakah hanya latihan itu saja Pak Bambang? Kalau kami nggak mampu latihan, apa mengadakan sosialisasi. Kegiatannya banyak. Melakukan sosialisasi, edukasi, mengajak ibu-ibu yang lain untuk tahu apa itu HKB, itu sudah bagian dari latihan. Latihan bersama, sehingga kita tahu, namun sebagai tanda peringatan dimulainya latihan, pastinya kita sepakatin bersama dilakukan tepat jam 10 waktu setempat dengan membunyikan kentongan, sirine, atau bunyi apapun sebagai tanda peringatan untuk melakukan pelatihan. Ini bukan tanda untuk ada bahaya, tidak. Tapi tanda dibunyikan, tanda untuk latihan. Latihannya bisa bermacam-macam, kegiatannya. Pak, saya mau daftar, namun kegiatannya sebelum tanggal 26, karena tanggal 26 itu sudah dekat Lebaran, kami akan membuat kue. Karena kami sibuk di dapur, nyiapin kue dan lain sebagainya. Boleh. HKB bisa dimulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 April. Pak, kami akan mengadakan sosialisasi yang akan kami selenggarakan di tanggal 30 April. Bagaimana evakuasi saat ibu-ibu membuat dodol atau membuat, boleh, nggak masalah. Tidak harus tanggal 26. 26 adalah tanda untuk latihan sebagai puncak. Namun setelah itu boleh atau sebelumnya itu. Atau setelah itu besok pagi. Pak, saya mau daftar, mau ikut, dan kami akan melakukan latihan evakuasi pada besok pagi pas ada pengajian. Boleh. Jadi waktunya silakan ditentukan. Apakah waktunya harus pagi hari? Tidak. Bisa malam hari, bisa sore hari, monggo sesuai dengan kira-kira pernah mengalami itu nggak di wilayahnya pada pagi hari atau siang hari atau sore hari. Atau bahkan dini hari pada saat kita melakukan sahur. Ini yang bisa bunda-bunda, ibu-ibu lakukan kegiatannya. Mungkin kalau nanti kurang jelas bagaimana mendaftarnya, silakan nanti Mbak Farah di situ sudah ada alamat linknya, apa saja yang terlibat. Untuk daftar tidak cukup lama, paling butuh waktu 5 menit. Dan tadi kalau Mbak Eni menyampaikan kota itu ada Tibon, di Wibon itu silahkan di-download, terus kita isi foto kita, foto keluarga kita, itu juga dikirim di sosial media atau jadikan status HP, apa dikirim ke grup, itu sudah juga sebagai sarana sosialisasi.
bunda-bunda sudah ikut terlibat di HKP ini. Jadi HKP ini tidak harus tanggal 26, keterlibatannya cuma kami memberikan bahwa 26 adalah hari puncak acara. Namun setelah puncak masih bisa dilakukan dan sebelum. Kegiatan cukup banyak, nanti bisa disesuaikan apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Itu mungkin tambahan dari saya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan dukungan dari Bunda-Bunda Aisyah. Kiranya ini bisa mendorong, karena semangat perempuan, semangat ibu-ibu itu adalah semangat melindungi. Sehingga bagaimanapun yang kita lakukan, dan kami akan mendorong bunda-bunda, ibu-ibu, karena kami selalu menyampaikan bahwa kegiatan itu harus selalu seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tapi kami yakin bahwa dorongan dari Bunda-Bunda Aisyah akan mewarnai betul HKP tahun ini. Dan kami sadar betul bahwa kekuatan perempuan adalah suatu kekuatan yang luar biasa, karena mandat ataupun kewajiban seorang perempuan itu juga ikut melindungi. Nah, bagaimana kita bisa melindungi keluarga adalah bagian dari HKP tahun ini, dan keluarga tangguh bencana bisa didorong oleh ibunya, tidak harus dengan ini untuk mendorong keluarganya, dan pastinya perempuan adalah salah satu pilar akan keutuhan bangsa dan ketangguhan bangsa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Permohon maaf, saya tidak bisa hadir dari awal tadi, tapi tadi apa yang disampaikan Mbak Ning rasanya sudah bisa melengkapi. Silakan di informasi itu disebarkan, terutama bagaimana cara mendaftar dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo kami tunggu. Kalau tidak ada, mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara mengisi form dan sebagainya, bagaimana membuat tipon. Kalau tipon mudah, pastinya bunda-bunda sudah tahu, tapi bagaimana mendaftar dan sebagainya, nanti bisa kami jelaskan secara rinci. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Papang, Direktur Kesiapsiagaan BNPB yang sudah menyampaikan tambahan penjelasan mengenai Hari Kesiapsiagaan Bencana 2022. Baik, Bapak dan Ibu atau Bunda-Bunda, kalau tidak ada pengurus yang laki-laki saat ini, bisa langsung bertanya. Ini mumpung ada Pak Papang dari BNPB, silakan Bunda bisa raise hand atau bisa ada dada dari kamera. Ini saya coba lihat dari video yang sudah menyala. Boleh, silakan Bunda yang akan bertanya, atau bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Bu Ati? Bu Ati dari Jatim, silakan Bunda. Terima kasih Mbak Farah. Pagi-pagi menunya sudah terpampang Hari Kesiapsiagaan Bencana yang dilakukan oleh teman-teman. Tadi pagi kita juga sudah share. Terima kasih Pak Papang dan Mbak Ning yang tadi memaparkan. Menarik. Kami mencoba kemarin untuk mendaftar, tapi kemudian di tengah-tengah hilang gitu ya. Ada beberapa yang memang ngisi di link itu. Nanti lebih rigidnya lagi mungkin diinfokan kembali sehingga kita bisa menyebarluaskan informasi kebaikan ini kepada seluruh teman-teman yang ada di Jawa Timur atau bahkan teman-teman di seluruh Indonesia. Matur nuwun Pak Papang. Iya, matur nuwun Bunda. Mohon dukungannya. Mungkin delay karena sinyal dan sebagainya. Tapi kami yakin Bunda-Bunda pasti bisa mendaftar karena itu bisa menggunakan dengan handphonenya. Dan bisa mengirimkan gambar maupun video kegiatan yang akan dilakukan. Siap, terutama kalau tadi Pak Papang juga sudah jelaskan untuk yang Twibonya sudah sejak lama kita juga infokan juga supaya nanti bisa lebih meluas, sekaligus bisa titip di status WA-nya masing-masing, baik di grup pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur maupun yang berada di daerah dan seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
Begitu Pak Papang, matur nuwun. Iya, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Ati dan Pak Papang Bu Ati dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Baik, Bunda-bunda yang lainnya silakan jika masih ada pertanyaan. Izin Mbak Farah dari Ya, NTT. silakan. Oh, dari pimpinan wilayah Aisyah Nusa Tenggara Timur, silakan Bu Helda. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi-pagi kita sudah diberi apa ya istilahnya pencerahan dan hal-hal yang baru mengenai HKB. Ini kami mau bertanya, kalau seandainya kami ingin melaksanakan kegiatan simulasi, apakah bisa difasilitasi apa Pak Pang? Maksudnya dari BPPD daerah untuk peralatan atau sarana yang lain? Itu yang kami tanyakan, Mbak. Ya, makasih. Baik, terima kasih Oh, Bu iya. Helda. Ya. Oh, satu lagi ini ya, untuk Mbak Hening atau ke Mbak Farah, apakah kita daftar ini apakah dari MDMC atau kita dari LLHPP terpisah? Jadi MDMC terpisah Mbak, tidak disatukan. Oke, makasih. Terima kasih Bu Helda. Pertanyaan nanti untuk yang MDMC LLHPP akan kami jawab. Sementara Pak Papang dulu, Pak Papang terkait dukungan untuk simulasi, silakan. Jadi untuk dukungan simulasi mungkin bisa difasilitasi oleh BPBD, namun perlu koordinasi lebih lanjut dulu. Kira-kira alatnya akan digunakan apa, tapi kami menyarankan kiranya simulasi nanti yang dilakukan oleh bunda-bunda atau itu cukup yang sederhana yang ada di lingkungan kita saja. Yang penting yang diajak simulasi paham apa yang harus dilakukan, ya kan? Contoh mengingat kembali kejadian 2018 terkait sama gempa. Yang ringan saja Bunda, contoh Bunda-bunda di sana mengadakan simulasi saat malam hari atau Aisyah, kalau tahu malam nanti juga risiko dengan ini, pasti di tempat ibadah, di masjid, ya kan? Oh saja ada gempa, ayo kita bagaimana menguji sistem yang sudah ada. Oh jalur evakuasi lewat sini, titik kumpulnya sini, sehingga memang tidak perlu alat-alat yang cukup berat sehingga itu bisa dilakukan. Tapi kalau jadi tidak harus selalu menggunakan alat. Alatnya cukup sirine, bunyi kentongan, pukul lonceng ataupun apapun. Tapi tahu proses dari mana kejadian, harus beloknya ke mengungsi apa, harus ke tempat evakuasi mana, SOP-nya seperti apa. Yang sewu biasanya kan ibu-ibu ini sering menggunakan pakaian yang syar'i yang tapi kadang juga membuat susah saat evakuasi. Ya. Nah, bagaimana nanti bunda-bunda juga menyampaikan kita tetap berbudaya, tetap bersai sesuai aturan agama kita Islam, namun bagaimana itu juga bisa tapi yang ringkes gitu loh. Yang kira kita nggak ngeribetin kalau ada bencana, terutama ibu-ibu di daerah yang rawan gempa ini, ya kan? Mohon maaf pengalaman Bangladesh waktu kejadian 1986. Di sana banyak yang meninggal dari kaum ibu karena di sana ada dua hal. Satu adalah pakaiannya yang membuat dia susah untuk melakukan lari evakuasi. Ya. Kedua karena ada tradisi kalau meninggalkan rumah itu harus izin suami dulu. Nah, karena dia teguhnya mau izin suami sehingga pada saat terjadi bencana banjir di sana mau izin suaminya nggak di rumah, sehingga dia nunggu di rumah sampai menjadi korban. Nah, itu. Jadi, saya mohon Bapak Ibu Asia dengan pakaian muslimahnya, kiranya juga diberikan pemahaman Bunda bagaimana berpakaian tapi secara muslimah, namun tidak mengganggu kalau harus evakuasi, harus lari pada saat bencana. Itu juga udah bagian sosialisasi yang luar biasa. Ya, jangan sampai pakaian kita itu menjadikan kita korban, ya kan? Itu juga bagian sosialisasi, bagian latihan. Ayo ibu-ibu terjadi gempa, tunggu sampai sekian detik, suatu kita mengadakan larinya juga harus cepat, artinya melakukan evakuasi ke titik ini, nanti di sini ada titik kumpul satu tempat evakuasi. Contohkan sendiri pastinya. Bunda-bunda juga sudah punya, mungkin di masjid, mungkin di tempat kantor, ataupun untuk hari pengajian yang lain kan sudah punya jalur-jalur termasuk kantor,
Ya. Mungkin saya menyarankan apakah harus mendaftar lewat FDMC, apakah harus lewat LPBNU atau menurut LLHPB, boleh saja lewat manapun. Tidak harus. Kalau menurut kami, atau bahkan Bunda mendaftar secara personal juga boleh. Mendaftarkan keluarganya, Pak, saya juga ikut kegiatan ini, tapi juga di keluarga saya ada latihan. Secara mandiri, silahkan mendaftar secara personal. Untuk atas nama keluarga. Ya kan, itu. Boleh, silakan Bunda. Jadi itu lebih berwarna. Tidak harus terus terfokus pada satu organisasi atau atas satu nama. Boleh pakai apapun. Mungkin Bunda-Bunda juga bisa mengajak anggota yang lain, relasi dengan kelompok arisan, boleh, ya kan? Buat siapapun boleh ini. Boleh melakukan, mungkin pertanyaan pada saat ngisi ada pertanyaan, ada logo yang harus dimasukkan. Logo itu bisa dari logo organisasinya, termasuk logo ICA, logo DMC, dan sebagainya. Tapi juga kalau tidak ada, kalau keluarga ambil aja dari kopi dari tibon yang sudah kita bikin, masukkan ke sana. Itu sebagai logo juga boleh. Jadi ini tidak harus dari organisasinya, tapi bisa dari keluarga, dari lingkungan RT, RW. Malah kami juga menyarankan kalau memang Aisyah punya desa-desa binaan, mohon desa binaannya juga didaftarkan. Karena nanti rencana kami akan ada piagam atau sertifikat secara ini. Nah, boleh atas nama personal, bisa atas nama organisasi, atau bisa atas nama komunitas maupun bahkan atas nama desa atau kelurahan. Oke Pak, saya tinggal di kelurahan A, desa A, karena saya juga Ibu Aisyah, saya akan mendaftar saya sendiri di Aisyah, keluarga saya secara personal mendaftar, tapi desa kami juga mendaftar. Boleh. Jadi ini cukup luas, siapapun boleh mendaftar. Bunda bisa kebetulan suami saya itu Pak lurah di mana? Ya udah, lurahnya yang mendaftar untuk atas nama desa. Jadi nama desa boleh, nama ini boleh. Latihannya yang sederhana, yang penting pengalaman NTB kejadian 2004 cukup pastinya masih teringat dengan baik, ya kan? Bukan artinya ini trauma, tapi pasti bagaimana terjadi itu pada saat melakukan evakuasi, kita ulang lagi. Karena kita bukan meyakini, tapi bencana itu adalah kejadian yang selalu berulang. Bencana itu adalah kejadian berulang. Jadi kita melatih itu untuk mengingat, menghadapi kalau terjadi bencana yang akan datang. Itu benar. Terima kasih sekali lagi dukungannya dari NTB. Baik, terima kasih Pak Papang. Tadi yang bertanya Bu Hel dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Pak Papang. Oh, NTT. Iya, terima kasih. maaf. Pak Papang lengkap penjelasannya dan memberikan saran-saran ya Bunda terkait dengan pendaftaran. Terima kasih Pak Papang. Kita ternyata bebas ya, bisa mendaftar baik nama bahkan individu atau keluarga bisa, komunitas bisa, tidak tergantung harus organisasi tertentu. Nah, namun nanti akan kami umumkan kepada Bunda-Bunda semua terkait dengan pendaftaran ini, kami share ulang ke grup-grup WA. Kami ada banyak grup WA Pak Papang, nanti akan kami share ke grup-grup WA. Baik Bunda, waktunya tipis sekali, barangkali masih ada satu lagi yang akan bertanya mungkin. Silakan Bunda yang masih ingin bertanya. Bisa dada-dada dari kamera, ini saya melihat di Zoom. Ada yang masih ingin bertanya? Baik, jika dirasa cukup, nanti apabila benar-benar ada yang kurang jelas, bisa disampaikan melalui Ketua LHPP baik wilayah maupun daerahnya, nanti akan mohon bisa berkomunikasi melalui kami, melalui saya, bisa Bunda Hani maupun Bu Ama. Kita akan tutup acara ini, Bunda-Bunda. Kayak mohon Pak Awang masih berkenan di ruangan. Kayak mohon berkenan juga Bu Rahmawati Hussein PhD. Beliau merupakan Wakil Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPP Pimpinan Pusat Aisyah, mohon berkenan untuk menutup acara secara resmi. Silakan Bu Ama, boleh dinyalakan mic-nya Bunda? Ya, terima kasih Mbak Farah. Sebelumnya terima kasih Pak Papang ini yang sudah bersedia hadir dan bisa memberikan sosialisasi Hari Kesiapsiagaan. Jadi tadi sudah disampaikan kalau LLHPB sudah mulai ikut semenjak 3 tahun yang lalu.
kita berkunjung dan bertemu dengan Pak Wisnu, dan kemudian kita juga menginginkan gerakannya itu ada di seluruh Aisyah di Indonesia, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hening tentang apa itu kesiapsiagaan, dan kita berharap ini semangat ibu-ibu itu besar Pak Papang, dan ini ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan. Semoga dengan adanya hari kesiapsiagaan ini ibu-ibu semakin semangat ya nanti untuk bergerak, baik itu sosialisasi atau melakukan simulasi di komunitas dan juga melakukan gerakan-gerakan yang lain. Sekali lagi semua ibu-ibu dari seluruh Indonesia, bunda-bunda dari wilayah dan daerah LLHPB seluruh Indonesia, terima kasih sudah pagi-pagi jam 6 dan sampai jam 7.30 sudah bersama-sama kita mendengarkan sosialisasi. Semoga ini menambah amunisi ya ibu-ibu semua untuk bergerak di bawah untuk menguatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dan marilah kita tutup acara ini dan kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan aksi sampai tanggal 26 April nanti. Terima kasih, dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ama dan Pak Papang, terima kasih. Mohon berkenan masih di tempat 1 menit kita berfoto bersama dengan seluruh peserta sosialisasi HKP dengan bunda-bunda LHPB wilayah dan daerah se-Indonesia. Bunda-bunda kami mohon berkenan membuka kameranya atau videonya Zoom. Kita akan berfoto bersama ya. Kami tunggu segera. Bunda-bunda mohon berkenan membuka kamera. Oke, untuk daftar hadir sudah kami berikan di kolom chat juga untuk bunda-bunda yang belum mengisi daftar hadir pertemuan ini. Nanti kita bagi lagi di grup-grup WA termasuk rekaman kegiatan ini. Oke, sudah siap bunda-bunda sudah membuka kameranya ya. Ini ada 3 slide di layar saya. Bunda-bunda juga bisa screenshot dari HP maupun laptopnya masing-masing. Oke, sudah siap dalam hitungan ketiga. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sip. Disimpan dulu. Saya simpan untuk slide pertama. Berikutnya slide kedua, geser. 1, 2, 3. Oke, sip. Sip, untuk slide kedua, di-save juga. Berikutnya slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, sip, sudah semuanya. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Terima kasih Pak Papang, Direktur Kesiapsiagaan BNPB sudah membersamai kami. Terima kasih Bu Amra, Wakil Ketua LHPB dan bunda-bunda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Salam tangguh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Terima kasih. Monggo-monggo. Salam tangguh. Siap untuk selamat ya. Apa tagline-nya? Siap untuk selamat. Terima kasih. Monggo. Salam tangguh, siap untuk selamat. Itu salamnya kalau HKP ya, bunda. Ya, terima kasih. Kami dari Sumatera Utara. Terima kasih Bu Nuni dari Sumatera Utara sudah terima kasih Bu Kusnita. Terima kasih Bunda dari Kalimantan Utara. Terima kasih. Makasih sama-sama Mbak Farah. Ini dari Bengkulu. Dari Bengkulu, terima kasih Bunda sudah hadir. Terlambat dari Jakarta. Dari Jakarta, terima kasih Bunda. Nanti kami share untuk rekamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lift, saya juga izin Pak Papang dan Bunda semua untuk mengakhiri Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.